Halo, saya Kenneth Brian Hatu, kelas 10 IPS 3 dari kelompok Beatrice Web. Saya akan memaparkan materi tentang elastisitas penawaran dari segi rumus, pengertian, dan juga koefisiennya. Halo, nama saya Muhammad Fadli Muzaki dari kelas 10 IPS 3. Di video kali ini, tugas saya adalah membahas soal tentang harga keseimbangan pasar dan elastisitas penawaran. Halo, nama saya Rifat Bayoji Susilo dari kelas 10 IPS 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kurva harga keseimbangan pasar. Nama saya Salda Putri Hawari dari kelas 10 IPS 3. Tugas saya menjelaskan tentang elastisitas permintaan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rizka Denia dari kelompok Beatrice Web, kelas 10 IPS 3. Saya mengerjakan di bagian keseimbangan pasar, di bagian pengertian dan rumus, terus di elastisitas permintaan di bagian 5 koefisien. Pengertian harga keseimbangan pasar. Pengertian harga keseimbangan pasar, harga keseimbangan adalah harga yang terjadi pada titik pertemuan dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berarti antara harga yang diharapkan konsumen dengan penjual adalah sama. Rumus harga keseimbangan pasar. Syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS sama dengan PS. Diperoleh P sama dengan harga, keseimbangan sama dengan 18, Q sama dengan jumlah keseimbangan yang harus memasukkan P keseimbangan ke salah satu fungsi, QD sama dengan jumlah unit yang diminta, QE sama dengan jumlah unit yang ditawarkan, PD sama dengan harga per unit yang diminta, PS sama dengan harga per unit yang ditawarkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan membahas soal tentang harga keseimbangan pasar. Langsung aja ke soal yang pertama. Jika diketahui fungsi permintaan atau QD sama dengan 100.000 min 2P dan fungsi penawarannya atau QS sama dengan min 20.000 plus 10P. Tentukan titik sumbu harga keseimbangan pasar dan buatlah kurvanya. Pembahasan soalnya kita tulis dulu rumusnya, yaitu QD sama dengan QS. 100.000 min 2P sama dengan min 20.000 plus 10P. 100.000 plus 20.000 sama dengan 10P ditambah 2P. Kenapa di sini plus 20.000? Karena min 20.000 yang di sini pindah ruas ke kiri jadinya plus 20.000. 120.000 sama dengan 12P. 120.000 dibagi 12 sama dengan P. 10.000 sama dengan P, atau kita bisa sebut juga dengan P sama dengan 10.000. Setelah dapat P-nya, kita bisa masukin ke persamaan. Persamaannya ini boleh diambil dari QD, boleh diambil juga dari QS. Di sini saya pakai yang persamaan QD. Q sama dengan 100.000 min 2P. 100.000 min 2 dikali 10.000. Kenapa di sini 10.000? Karena P-nya sama dengan 10.000. 100.000 dikurang 20.000. Q-nya sama dengan 80.000. Maka titik sumbu keseimbangan pasarnya yaitu 80.000, 10.000. Baik, akan saya lanjutkan dengan cara membuat kurva harga keseimbangan pasar. Berikut adalah rumus untuk menentukan titik koordinat yang nanti akan kita gunakan dalam membuat kurva. Berikut adalah cara menentukan titik koordinat. Jika Q sama dengan 0, QD sama dengan 100.000 min 2P. Q-nya kita ubah menjadi 0, menjadi 0 sama dengan 100.000 min 2P. Lalu min 2P kita pindah ruaskan ke kiri menjadi 2P sama dengan 100.000. 2-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi P sama dengan 100.000 dibagi 2, yang hasilnya menjadi P sama dengan 50.000, atau titik koordinatnya 0,50.000. Lalu, QS sama dengan min 20.000 plus 2P. QS-nya kita ubah menjadi 0, yang menjadi 0 sama dengan min 20.000 plus 10P. Lalu plus 10P-nya kita pindah ruaskan menjadi min 10P sama dengan 20.000. Lalu min 10P-nya kita pindah ruaskan lagi menjadi P sama dengan min 20.000 dibagi 10. Yang hasilnya akan menjadi P sama dengan 20.000, menjadi P sama dengan 2.000, atau 0,2000. Jika P sama dengan 0,
QD sama dengan 100.000 min 2P. QD sama dengan 100.000 min 2 dikali 0. QD sama dengan 100.000 atau 100.000, 0. Lanjut, QS sama dengan min 20.000 plus P, 10P. Lalu P-nya kita jadikan 0 menjadi QS sama dengan min 20.000 plus 10 dikali 0. QS, hasilnya QS sama dengan min 20.000 atau min 20.000, 0. Dan berikut titik-titik koordinat yang ditemukan adalah 100.000, 50.000, dan min 20.000, 2.000. Lalu titik koordinat yang ditemukan kita masukkan ke dalam kurva yang menjadi sebagai berikut. Lalu akan ditemukan titik keseimbangan atau E 80.000, 10.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke elastisitas permintaan pasar. Apa sih elastisitas permintaan itu? Elastisitas permintaan adalah ukuran besar respon jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan variabel yang mempengaruhi. Dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variabel yang mempengaruhi, atau dengan kata lain, perbandingan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Atau lebih singkatnya, elastisitas permintaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam menghitung elastisitas permintaan, di sini sudah terdapat rumus elastisitas permintaan yang bisa kita singkat sama ED. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Keterangannya yaitu delta Q itu sama dengan perubahan jumlah permintaan, delta P itu perubahan harga barang, P harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, dan ED elastisitas permintaan. 5 koefisien permintaan. Inelastis sempurna dengan nilai elastis permintaannya sama dengan 0. Lalu, ada juga inelastis dengan nilai elastis permintaannya kurang dari 0 tetapi lebih dari 1. Inelastis uniter dengan nilai elastisitas permintaannya sama dengan 1. Lalu ada elastis dengan nilai elastisitasnya permintaannya lebih dari 1. Dan yang terakhir elastis sempurna dengan nilai elastis permintaannya infinite atau tidak terhingga. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soalnya. Soalnya di sini, jika harga pertama Rp5 dengan jumlah kuantitas yang diminta 10 unit, harga kedua Rp10 yang diminta 9 unit. Tentukan koefisien elastisitas permintaannya. Ada di pembahasan soalnya. Kita catat dulu apa aja yang diketahui di soal. Tadi ada P sama dengan Rp5, Q sama dengan 10, delta Q sama dengan 9, dan delta P sama dengan Rp10. Yang ditanya tentu aja elastisitas permintaan atau ED. Jawab. Masukin rumus-rumus. Elastisitas permintaan sama dengan delta Q dikurang Q per delta P dikurang P dikali P per Q. Masukin angka-angkanya. 9 min 10 per 10 min 5 dikali 5 per 10 sama dengan 1 per 5 dikali 5 per 10. Hasilnya 1 per 10. Kita jadiin mutlak dulu, jadinya mutlak 0,1 dan hasilnya tetap 0,1. Jadi elastisitas permintaannya yaitu 0,1. Halo, saya Kadrian Hatu dari kelas 10 IPS 3. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang elastisitas penawaran, pengertiannya, rumus, dan juga koefisien. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran didefinisikan sebagai derajat kepekaan penawaran jumlah barang dengan harga barang itu sendiri. Rumus elastisitas penawaran ialah P1 tambah P2 per Q1 tambah Q2 kali delta Q kali per delta P. N
Koefisien dalam elastisitas penawaran ada 5. Berikut koefisien. N sama dengan 0, yakni inelastisitas sempurna. Contohnya, tanah dan air. Kedua, 0 kurang dari N kurang dari 1, yakni inelastis. Contohnya, kebutuhan primer. Ketiga, N sama dengan 1, yakni elastis uniter. Contohnya, kebutuhan sekunder. Yang keempat, N kurang dari 1 kurang dari tak terhingga. Atau 1 kurang dari N kurang dari tak terhingga, yakni elastis. Contohnya, barang-barang mewah dan barang-barang elektronik. Yang terakhir adalah N sama dengan tak terhingga, yakni elastis sempurna. Contohnya, BBM dan sembako. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu pada saat harga Rp3.000, kuantitas yang ditawarkan 5 unit. Ketika harga naik menjadi Rp5.000, kuantitas yang ditawarkan menjadi 6 unit. Tentukan koefisien elastisitas penawarannya. Pembahasan soalnya, lagi-lagi kita tulis rumusnya dulu. Delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q ini merupakan hasil dari pengurangan Q2 dan Q1. Begitu juga dengan delta P. Delta P merupakan hasil dari pengurangan P2 dan P1. Maka kita bisa tulis juga dalam bentuk kayak gini. Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P1 per Q1. 6 dikurang 5 per 5.000 dikurang 3.000 dikali 3.000 per 5. 6 dikurang 5, 1. 5.000 dikurang 3.000, 2.000. 1 per 2.000 dikali 600. Jadi, elastisitas penawarannya 0,3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Pesan kelompok kami untuk mencegah dari terinfeksi virus COVID-19 adalah selalu menggunakan masker, karena virus COVID-19 tergolong virus yang cukup besar. Jadi sebagian besar jenis masker dapat mencegahnya dari memasuki tubuh manusia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.